Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah di mana hari ini Allah kasih anugerah kita semuanya hadir di Qomal ini, duduk di majelis ilmu Qomal dakwah, agar kiranya minta pertolongan kepada Allah. Makasih Allah hari ini dikasih kesempatan, masih bisa ruh nempel pada jasad ini, dikasih kesempatan untuk bertobat, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan dikasih kesempatan masih bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Makasih ya Allah atas segala hal-hal yang telah Kau anugerahkan kepada kami semuanya. Terkadang maafkan kami ya Allah, mungkin karena kami kurang bersyukur kepadamu. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, terkadang tanda seseorang itu belum mampu melihat kebenaran secara utuh. Jadi ada tanda seseorang belum mampu melihat kebenaran secara utuh. Ada ketika seseorang itu tidak mampu menanamkan sifat bijaksana dan juga sifat qanaah. Seringkali dia hanya melihat persoalan dari sudut pandang kepentingannya sendiri. Akibatnya akhirnya apa? Dia sulit bersikap adil dalam menilai keadaan. Sebagai contoh, saat dirinya sedang menghadapi kesulitan, dia berkata kepada orang lain, dia lagi mengalami nih kesulitan dirinya sendiri. Dia berkata sama orang lain, kamu tuh tidak mengerti dan tidak merasakan yang aku rasakan. Kan begitu tuh kebanyakan di antara kita tuh. Ini contoh nih, ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, dia ngomong sama orang lain tuh, kamu nggak ngerti dan tidak merasakan yang saya rasakan. Nah, kalimat ini seolah menuntut orang lain untuk memahami penderitaan dan posisinya saja. Tapi ironisnya, ketika suatu saat lawan bicaranya itu menyampaikan, apakah kamu bisa mengerti dan merasakan apa yang aku rasakan? Apa yang terlontar dengan mudah dia menjawab, itu kan tanggung jawab dan masalah kamu sendiri, bukan masalahku. Nah, ini banyak nih di antara kita kayak gitu. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah, situasinya sama-sama membutuhkan empati dan pemahaman. Paham ya sampai sini? Situasinya itu padahal membutuhkan empati dan pemahaman. Yang berbeda itu hanyalah posisi pelakunya saja. Islam itu mengajarkan agar seseorang yang beriman, seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menggunakan dua ukuran yang berbeda dalam menilai sesuatu. Ya, itu seorang mukmin tuh. Dia tidak menggunakan dua ukuran yang berbeda dalam menilai sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wa'iyadzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah. Jadi penegak kebenaran karena Allah, dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Jangan kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Jadi di sini Allah menekankan, dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maka Rasulullah juga bersabda, tidak sempurna iman seseorang, ya, hingga dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi, kata Allah. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sikap bijaksana bukan hanya mampu menjelaskan penderitaan diri sendiri, tapi juga mampu memahami penderitaan orang lain. Sedangkan qanaah itu bukan sekedar merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tetapi juga melatih hati itu agar tidak selalu menjadikan kepentingan pribadi sebagai ukuran kebenaran. Jadi ini menjadi renungan buat kita semua. Apakah selama ini kita benar-benar mencari keadilan, atau hanya menginginkan keadilan ketika diri kita ini yang sedang membutuhkan? Nah, itu masalahnya. Jadi ingat teman-teman, sakit hati jangan dibalas dengan didiamkan. Ya, kenapa demikian? Hati, maka cara didiamkan. Renungan diri ini ada di mana kita semua harus muhasabah. Ada luka yang paling sulit dihadapi manusia bukan karena besar kecilnya peristiwa, bukan. Tapi karena rasa sakit itu menyentuh ego, menyentuh harga diri, dan harapan yang pernah kita titipkan kepada seseorang. Ketika hati terluka, manusia biasanya bergerak pada dua arah yang sama-sama melelahkan. Sebagian memilih membalas agar merasa menang, sebagian lagi memilih diam sambil memendam semuanya sendirian. Tapi keduanya sering tidak benar-benar menyembuhkan. Membalas hanya memperpanjang lingkaran luka yang ada di sekitar kita. Sementara mendendam membuat racun itu perlahan tumbuh di dalam diri kita. Sebentar teman-teman, lanjut dulu sebentar. Nah, kedengaran suara saya jelas ya teman-teman? Aman. Kita lanjut. Ada luka yang paling sulit yang dihadapi manusia bukan karena besar kecilnya peristiwa, bukan besar kecilnya masalah, bukan besar kecilnya sesuatu yang lagi kita lakukan, tapi karena rasa sakit itu menyentuh ego, menyentuh harga diri dan harapan yang mungkin pernah kita titipkan kepada makhluk, kepada seseorang. Nah, ketika hati kita itu terluka, manusia biasanya bergerak pada dua arah yang sama-sama melelahkan. Yang sebagian memilih membalas agar merasa menang, sebagian lagi memilih diam lalu bisa jadi pergi sambil memendam semua sendirian. Tapi keduanya itu sering tidak benar-benar menyembuhkan. Membalas itu hanya memperpanjang lingkaran luka. Sementara memendam, ya, menghilang, itu membuat racun itu perlahan tumbuh di dalam diri sendiri. Ingat orang-orang sufi itu teman-teman, itu melihat sakit hati itu dengan cara yang berbeda. Mereka itu tidak menganggap luka sebagai alasan untuk menyakiti kembali, tapi juga tidak membiarkan hati mereka membusuk dalam diam yang penuh dendam. Maka dalam dimensi spiritual dan juga psikologis, mereka tuh memahami bahwa yang paling penting bukan sekedar apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tapi apa yang luka itu ubah di dalam diri kita. Karena itu, jalan orang-orang sufi itu bukan membalas dan bukan pula mematikan rasa. Melainkan apa teman-teman? Mengolah luka menjadi kesadaran yang membuat jiwa lebih jernih dan lebih dekat kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Pertama, terkadang jangan membalas karena luka yang dibalas hanya melahirkan luka baru. Apapun itu. Next, ketika ada problem, ada masalah, ada sesuatu yang memang mungkin berlainan sudut pandangnya, ya, hanya akan melahirkan luka baru. Sampaikan dengan akademisi, sampaikan dengan ilmu pengetahuan, sampaikan dengan sudut pandang yang kita miliki berbeda, sesuai dengan kategori yang kita mampu, tanpa harus melukai. Jadi ketika seseorang menyakiti kita, ego ingin segera membalas. Agar apa? Rasa sakit terasa seimbang. Tapi kenyataannya, balasan itu jarang benar-benar memberi ketenangan, teman-teman. Maka dalam psikologi, kemarahan yang dilampiaskan tanpa kesadaran justru memperpanjang keterikatan emosional dengan orang yang melukai kita. Nah, orang-orang sufi itu memahami bahwa membalas hanya membuat hati tetap
terikat pada luka itu. Mereka memilih melepaskan diri dari lingkaran kebencian agar jiwanya tetap bersih dan tenang. Itu. Yang kedua, jangan hanya diam apalagi hilang, jangan. Karena luka yang dipendam itu bisa merusak jiwa. Jika ada problem next waktu-waktu, ada masalah gitu. Ya, jangan membalas, jangan diam tiba-tiba menghilang, nggak boleh. Ya, ini pelajaran nih. Karena luka yang dipendam itu bisa merusak jiwa kita. Memendam sakit hati tanpa mengolahnya juga bukan jalan yang sehat. Banyak orang terlihat diam dan kuat di luar, tiba-tiba, wah udahlah bodo amat lah, pergi, hilang. Tapi di dalam dirinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kecewa, dan juga luka yang tidak pernah selesai. Maka dalam dimensi psikologis, emosi yang ditekan terlalu lama dapat berubah menjadi kelelahan batin, ada kecemasan, bahkan kebencian terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana jalannya orang-orang sufi? Jalannya orang sufi bukan berpura-pura tidak sakit, tetap ada rasa sakit, tapi mengakui rasa itu dengan jujur, lalu membawanya menuju kesadaran yang lebih dalam. Gitu. Jadi next ketika ada masalah tuh ya udah, pandangan kita, pandangan mereka. Ini maka Ustadz itu kayaknya ribuan kali ya, ratusan kali. Ya. Atur yang bisa kita atur, jangan atur yang nggak bisa kita atur. Ribuan kali, ratusan kali nih, diulang, tiap komal diulang, buka komal afiab, jabu ulang, buka komal sendiri diulang. Hari Minggu diulang lagi. Atur yang bisa kita atur, jangan atur yang nggak bisa kita atur. Karena kita dapatnya bersambung dari orang tua dari guru dari gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, mulutnya orang, pandangan orang lain. Kuasanya orang bikin kita tersinggung. Tapi untuk tersinggung dan tidak kan ada di kendali kita. Kuasanya orang bikin kita marah, tapi untuk marah dan tidak kan ada di kendali kita. Biarkan dia yang punya perasaan, dia yang punya mulut, dia yang mengalami. Kenapa kita jadi ikut kepo gitu loh, ya? Itu yang pertama. Nah, kelanjutannya gini, cara sufi itu adalah mengubah luka menjadi cermin untuk mengenal diri sendiri, teman-teman. Orang-orang sufi itu mengubah luka menjadi cermin untuk mengenal diri sendiri. Ketika disakiti, para sufi itu tidak hanya bertanya kenapa orang lain berbuat demikian, tapi orang sufi juga melihat apa yang sedang diajarkan kehidupan melalui peristiwa itu. Luka menjadi cermin untuk melihat ego, melihat keterikatan dan harapan yang terlalu besar pada manusia. Nah, dalam dimensi batin, setiap rasa sakit itu bisa menjadi jalan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Oh ya, ternyata memang saya kalau gini tuh suka ini. Oh ya udahlah. Jadi dikenal tuh sama diri sendiri. Tapi berarti saya masih dikontrol sama orang lain. Orang lain tuh pengennya kan kita marah. Orang lain kan pengennya kita tersinggung. Kita marah tersinggung. Berarti dia berhasil. Berarti saya dididik sama dia. Saya diatur tuh sama dia. Nah, dalam dimensi batin, setiap rasa sakit tuh bisa menjadi jalan tuh untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Nah, dari sanalah luka itu tidak lagi hanya menjadi penderitaan, tapi juga ruang untuk bertumbuhnya kita. Oh, saya kalau begini, guru-guru saya hilang. Untuk anggap aja ya, memang dia khilaf, dia salah gitu. Dilanjutkan teman-teman, memaafkan itu teman-teman. Itu bukan untuk orang lain. Saya selalu bilang, memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk membebaskan hati sendiri kan. Ini puluhan kali juga saya utarakan. Nah, para sufi itu memahami bahwa dendam itu adalah beban yang paling berat dipikul oleh hati sendiri. Jadi ketika seseorang terus memelihara kebencian, dia sebenarnya sedang membiarkan orang yang menyakitinya tetap hidup di dalam pikirannya setiap hari. Hati-hati. Karena itu, memaafkan itu bukan berarti membenarkan perlakuan buruk orang lain, bukan. Tapi keputusan untuk tidak terus diperbudak oleh rasa sakit itu sendiri. Maka dari sini, hati itu mulai tuh menemukan kebebasan, ketenangan yang lebih dalam. Kan begitu teman-teman. Nah, mendekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah adalah obat paling tenang bagi hati yang terluka. Pada akhirnya, manusia terbatas dalam memberi ketenangan
ada luka yang tidak benar-benar sembuh hanya dengan penjelasan atau perhatian dari sesama manusia. Para sufi membawa sakit hatinya kepada Sang Pencipta bukan untuk mengutuk manusia, tapi untuk membersihkan hatinya sendiri. Nah, sahabat, jika selama ini setiap luka membuat kita ingin membalas atau terus memendam rasa sakit sendirian, pernah nggak teman-teman mencoba melihat bahwa mungkin yang paling perlu disembuhkan bukan perlakuan orang lain, tapi hati kita sendiri yang terlalu lama hidup di dalam luka itu. Nah, itu yang tahu kita. Ya. Maka ini belajar, semuanya belajar. Saya belajar muhasabah, ya. Dan teman-teman harus tahu, nggak perlu menginjak untuk lari, untuk terlihat bijak sama orang lain kok. Nggak perlu nginjek orang untuk terlihat bijak di orang lain sama orang. Nggak perlu munafik untuk terlihat baik, nggak perlu memfitnah untuk terlihat benar. Jangan. Kalau kita mau jadi orang yang bijak, jangan berpihak kepada siapapun. Ini gara-gara si ini gara-gara sini. Itu juga nggak benar. Kalau ada orang lagi curhat sama kita, malah kita nyalahin sama-sama temennya. Jangan. Ya, nggak perlu terlihat munafik untuk terlihat baik, nggak perlu. Nggak perlu memfitnah orang terlihat benar, nggak boleh. Ya, drama kita mungkin rapi, tapi karma kita sudah pasti perih, teman-teman. Hati-hati. Jadi kalau ada teman-teman nanti next ada satu masalah, jangan bilang iya itu gara-gara dia. Jangan kita jadi orang-orang munah. Giliran kesini ngomong iya, giliran kesono ngomong kesono, bela kesono. Jangan, nggak boleh. Lebih baik kalau sudah ada masalah saya bilang kan diam, jangan diomong lagi, sudah diam, kelar sudah. Itu kembali kepada individunya. Kita bukan anak TK, kita bukan anak SD, udah pada orang tua semua. Yuk, edukasi saya yang puluhan kali, ratusan kali ini harusnya diamalin. Jangan munafik untuk terlihat baik. Ada orang yang ingin terlihat lebih baik dengan cara merendahkan orang lain. Temennya curhat begini, gini. Karena dia posisinya karena merasa baik, perlu kesini ngejelekin yang lain. Nah, hati-hati. Ada yang ingin dianggapnya paling benar dengan menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Orang saya tahu, Ustaz, nggak perlu juga kan untuk menjadikan kambing hitam orang lain karena kita pengen dekat sama dia, toh. Ada pula yang membangun citra yang begitu rapi di hadapan banyak orang, sementara di belakangnya dia sibuk menjatuhkan mereka yang dianggap menghalangi jalannya. Padahal nilai seseorang tidak bertambah hanya karena berhasil membuat orang lain terlihat lebih kecil, toh. Kebaikan yang sejati itu tidak membutuhkan kepura-puraan, teman-teman. Kebaikan yang sejati nggak butuh kemunah-munahan. Ya. Dia tidak lahir dari pencitraan, tapi dari cara seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang melihat. Ya udah, kamu yang salah. Apa sih salahnya? Udah nggak perlu cari pembenaran. Wes sudah kamu yang keliru. Jangan lagi malah ngomong enggak gara-gara dia. Nah, kita tuh yang kejebak. Ya, nggak ingat loh. Kebaikan yang sejati nggak membutuhkan kepura-puraan. Dia nggak lahir dari pencitraan, dah. Dia nggak lahir dari pencitraan, tapi dari cara seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang melihat. Kalau memang dia keliru, bahas kelirunya saja, jangan cari kambing hitam. Begitu juga dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan tuh kayak gitu, teman-teman. Orang yang benar-benar bijak itu biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya paling bijak. Dia lebih memilih memperbaiki dirinya sendiri daripada menghabiskan waktu mencari kesalahan orang lain untuk membela orang yang lain. Ingat itu. Karena semakin tinggi kualitas seseorang, biasanya semakin sedikit kebutuhannya untuk merendahkan sesama. Catat itu. Semakin tinggi kualitas seseorang, biasanya semakin sedikit kebutuhannya untuk merendahkan sesama. Dan sahabat TikTok yang dirahmati Allah, para santri online, pada akhirnya manusia mungkin bisa mengatur cerita yang terlihat oleh orang lain. Kayaknya orang lain banyak cerita juga kok, ya. Manusia itu mungkin bisa ngatur cerita yang terlihat oleh
orang banyak, tapi tidak bisa mengatur seluruh akibat dari perbuatannya. Kebohongan bisa disembunyikan untuk sementara, teman-teman. Fitnah bisa dipercaya oleh sebagian orang, dan kepura-puraan bisa terlihat meyakinkan dalam waktu tertentu saja. Tapi setiap tindakan itu membawa konsekuensinya sendiri. Karena itu, jauh lebih tenang menjadi orang yang sederhana tapi jujur. Udah, jadi diri sendiri. Ya, kamu tuh kan salahnya ini. Sudah, jangan balas salahnya orang. Kamu aja perbaiki. Kamu gak usah cerita bla bla bla. Itu kan lebih keren. Daripada dia cerita terus kita bela dia, terus kita bantu. Iya, emang dia itu sebetulnya kan kamu ini. Dia tuh yang bikin ini. Apa? Ya. Ini loh, setiap tindakan tuh membawa konsekuensinya sendiri. Karena itu jauh lebih tenang tuh menjadi orang yang sederhana tapi jujur, daripada terlihat sempurna di hadapan manusia sebagian tapi harus hidup bersama akibat dari ketidakjujuran yang diciptakannya sendiri. Paham sampai sini, teman-teman? Diamalin ya. Kalau tahu tuh diamalin, jangan cuman masuk kanan keluar kiri, pelan-pelan. Udah diulang-ulang masih ini. Ya, jadi saya selalu ingatkan ya, ratusan kali sebelum kamu berbicara, biarkan kata-kata kamu tuh melewati 3 gerbang. Sebelum kamu mau ngomong nih, biarkan kata-kata kita tuh melewati 3 gerbang. Apa itu gerbang pertama? Mau ngomong, omongan saya ini benar apa enggak? Pertama tuh, benar nggak nih yang saya omongin? Yang kedua, kalau emang itu benar, perlu nggak sih? Itu gerbang kedua tuh. Jadi pertama, apakah itu benar? Itu pertama. Yang kedua, apakah itu perlu? Saya omongin, di Komal kah? Di mana kah? Perlu nggak? Terakhir, apakah itu baik? Catat tuh. Jadi sebelum kita mau ngomong, mau berbicara, mau tapping, biarkan tappingan kata-kata kita itu melewati 3 gerbang. Gerbang pertama yang kalau kita mau ngomong tuh apakah itu benar? Setelah kita ngomong, oh ini kayaknya ya ini benar nih. Gerbang kedua nih, apakah perlu nih saya omongin walaupun benar nih? Yang terakhir, apakah itu baik? Jadi pastikan sebelum kita itu berkomentar, berkata-kata, berbicara. Jadi ungkapan ini mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam berbicara, dalam menjaga lisan. May yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Apa susahnya diem? Lagian kenapa sih jadi perempuan, jadi mama pecicilan? Mau ngapain jadi pecicilan? Lenji banget, lenji mulut. Gara-gara mulutnya nggak sadar lenji pecicilan kan, nyeselnya lama kan? Malu kan? Hidup malunya tak? Makanya jangan pecicilan, udah jadi mama, udah kayak umur 5 tahun, udah kayak anak angkat Dua Lipa. Lu jadi mama tuh jangan pecicilan. Lu kalau mau pecicilan udahlah sama berondong tuh, sama berondong. Ungkapan ini ngajarin tentang kebijaksanaan dalam berbicara dan menjaga lisan. Jadi sebelum kamu berbicara, biarkan kata-kata kamu tuh melewati 3 gerbang. Berarti tidak setiap hal yang terlintas di pikiran harus langsung diucapkan. Kata-kata tuh memiliki kekuatan untuk membangun, tapi juga dapat melukai dan merusak hubungan. Paham? Ini saya ulang-ulang, pernah kok saya ulang-ulang. Gerbang pertama, apakah itu benar nih kalau kita mau ngomong? Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi yang akan disampaikan tuh memang benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Gitu loh. Karena banyak masalah muncul tuh dari pertama gosip, prasangka, informasi yang belum jelas, atau cerita yang belum tentu sesuai kenyataan. Betul? Nah, akhirnya nanti lagi gerbang kedua, apakah itu perlu diucapkan? Nggak semua hal yang benar itu harus selalu diucapkan, walaupun benar.
Nggak semua harus diucapkan walaupun benar. Saya ngomong itu, masa iya ngaji sampai puluhan, kalau bahasa kita tuh puluhan waktu ketemu diomongin berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Udah berhenti, kalau udah jadi mak-mak tuh jangan lenje tuh mulut ya. Gerbang keduanya tuh apakah itu perlu kalau emang itu benar? Nggak semua hal yang benar harus selalu diucapkan. Kadang sebuah informasi memang benar, tetapi tidak membawa manfaat jika disampaikan. Nanti ada keributan, ada sesuatu yang memang. Nah, kebijaksanaan itu terletak apa? Pada kemampuan membedakan antara apa yang bisa dikatakan dan apa yang perlu dikatakan. Lalu nanti ada gerbang yang ketiga. Apakah ketika kita ngomong itu baik atau tidak nih? Cara penyampaiannya sering sama pentingnya dengan isi perkataan. Caranya, ketika tone bicaranya, omongannya, penyampaiannya itu sering sama pentingnya dengan isi perkataan tadi. Sebuah nasihat yang benar, sekalipun bisa melukai jika disampaikan dengan kasar, itu merendahkan atau tanpa empati. Sebaliknya, kata-kata yang baik dapat membuka hati dan memperbaiki hubungan. Kalau belum mampu menjadi seorang yang bijak, jangan sok-sokan bijak. Akhirnya bukan gak jadi bijak, jadi rujak. Sahabat, ungkapan ini yang saya ulang-ulang di komal manapun ini adalah agar seseorang tidak hanya fokus pada kebebasan berbicara, tapi juga pada tanggung jawab atas setiap ucapan yang keluar dari lisannya. Pada akhirnya, teman-teman yang lagi mau isi hijrah lebih baik lagi, banyak penyesalan dalam hidup berasal dari kata-kata. Betul? Yang terucap terlalu cepat. Banyak tuh. Padahal kan gue ngomong cuma itu doang sih. Kenapa sih orang udah dinasehatin dari dulu. Zaman sebelum Ibrahim lahir, gue udah nasehatin lu lahir di sini kan. Banyak penyesalan dalam hidup berasal dari kata-kata yang terucap terlalu cepat. Karena itu sebelum berbicara tanyakan dulu. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik? 3 tahap tuh. Kalau ketiga gerbang itu telah dilewati, maka kata-kata kita akan lebih berpeluang membawa manfaat daripada mudarat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya atau ini saya sambil prepare teman-teman sana sambil kerja. Oh Bang Jimmy, pagi ya Bangku. Oh Jimmy. Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Pagi semuanya. Yuk. Yuk. Banyak sekali sih Ustadz, saya melihat ada orang-orang yang punya titel tinggi juga, kemudian pandai berbicara, tapi dengan satu catatan buat saya ya, dalam penyampaian itu dengan dialog yang nada bicaranya itu lain. Contoh ya, misalkan kita nyuruh orang kita makan ya, tapi dengan nada intonasi yang berbeda kan lain didengar, lain pula di Iya betul. Kayak gitu. Makanya saya pernah menegur orang yang berstatuskan ilmunya juga tinggi ya, terus kemudian saya menyampaikan cara berbicara itu jangan begitu, boleh kita menyampaikan sesuatu tapi dengan nada intonasi yang benar dan akan membawa manfaat jauh lebih baik, saya gitu. Ternyata saya diginiin, kamu belajar dari mana? Aku nggak belajar dari mana-mana, cuma aku merasa dari pengetahuan aku berbicara dengan orang-orang kayak gitu. Bagaimana penyampaian yang nada bijaksana ataupun tidak itu terasa banget Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Hanafi
Cara Siap. penyampaiannya sangat luar biasa. Mantap, 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 mantap. Itulah pengalaman saya Namanya pribadi. juga gurunya Jimmy kan, Rahayu. Aku kan gurunya Jimmy, masa gurunya Jimmy gak mantep sih, Jim? Waduh, Cuman waduh. muridnya aja sering telat mulu, Masya bolos mulu Allah. muridnya. Muridnya bolos. Jika teman-teman, jika Anda itu mengubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, maka hal yang Anda lihat pun akan berubah. Sepakat atau tidak, teman-teman? Betul, betul. Jika Anda mengubah cara pandang Anda terhadap sesuatu, maka hal yang Anda lihat pun akan berubah. Maka ubahlah cara pandang. Maksudnya bukan selalu dunia di sekitar kita yang harus berubah, tapi cara kita memandang dunia itulah yang seringkali perlu kita perbaiki. Karena apa? Pernyataan dua orang itu bisa melihat situasi yang sama, tapi menghasilkan perasaan, pikiran, dan kesimpulan yang sangat berbeda. Betul? Ibarat seperti memakai kacamata nih. Kacamata. Kalau kacamatanya bersih, dunia terlihatnya jelas. Karena bersih. Kalau kacamatanya nih kotor gitu kan. Jangan buru-buru menyalahkan seluruh alam semesta, jangan. Bisa jadi yang perlu dibersihkan cuman kacamatanya, bukan menggantikan planetnya. Maka teman-teman, ya Bapak sambil parkun enggak Bapak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sering terjebak pada sudut pandang yang sempit. Misalnya ketika hujan turun, ada orang yang langsung mengeluh, ya hujan lagi, bikin repot nih, kan gitu tuh. Sementara orang lain berkata, wah enak nih udara jadi sejuk dan tanaman di rumah nggak perlu lagi disiram. Nah kan gitu. Hujannya sama, awannya sama, bahkan tetes airnya juga sama. Yang berbeda hanyalah cara memandangnya. Ternyata hujan tidak pernah ikut rapat untuk menentukan siapa yang harus bahagia dan siapa yang harus kesel, teman-teman. Hal yang sama juga berlaku ketika menghadapi masalah seperti yang Ani tanyakan tadi. Saat kita melihat masalah sebagai musuh, kita akan merasa tertekan, takut, dan mudah menyerah. Tapi ketika kita mengubah cara pandang dan menganggap masalah sebagai tantangan atau kesempatan untuk belajar, perasaan kita pun ikut berubah. Oh iya ya, dia dagang gini nih, dagangan supaya begini, dia harus pinter dia tuh, kan begitu. Sampai sini paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya kalau teman-teman gagal dalam satu ujian, memang menyebalkan, tapi kalau sudah belajar sampai rela mengorbankan waktu bermain, tetapi kegagalan juga bisa menjadi petunjuk tentang bagian mana nih yang masih perlu diperbaiki. Jadi kegagalan itu bukan akhir cerita, melainkan guru yang datang tanpa diundang dan seringkali menghajar dan mengajar diri kita, ego kita dengan cara yang agak galak. Gitu ya. Jadi cara pandang juga sangat apapun, termasuk orang lain. Kadang kita menganggap seseorang cuek, padahal mungkin dia memang sedang sibuk atau sedang menghadapi masalah pribadi, kan gitu. Kita sering menjadi detektif dada yang, ya apa ya, detektif kalau bahasa kita detektif dadakan lah, yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Pengamat data. Jadi dengan kita bisa menjadi lebih bijaksana dan tidak mudah tersinggung. Kebahagiaan selalu bergantung pada keadaan luar ya teman-teman. Tentu saja kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup. Kita tidak bisa memesan seperti memesan makanan kan? Betul nggak? Mau hidup tanpa masalah, tanpa sedih, dan juga bonus keberuntungan setiap hari. Saya mau punya teman yang temannya jangan sampai ngecaplak ngomong begini, harusnya temannya yang begini, temannya yang kalau ngomong dipikir dulu. Nggak bisa. Sayangnya hidup itu bukan aplikasi belanja online, tapi kita bisa memilih bagaimana cara merespon setiap kejadian yang datang, ya. Nah, pada akhirnya perubahan besar seringkali dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengubah pola pikir dari negatif menjadi lebih positif, dari penuh keluhan menjadi penuh rasa syukur, atau dari pesimis menjadi lebih optimis, maka dunia yang kita rasakan pun akan ikut berubah.
Bukan karena dunia benar-benar berubah secara ajaib, melainkan karena kita sudah melihatnya dengan cara yang berbeda. Jadi, buat sahabat-sahabat, sebelum sibuk mengubah seluruh isi dunia, cobalah sesekali mengatur ulang cara pandang kita sendiri. Siapa tahu ternyata yang selama ini perlu diperbaiki bukan hidupnya, melainkan pengaturan kamera di dalam kepala kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu Ani jawabannya. Ya, betul Iya, sekali tuh, Ustadz. Bang Hana.